Kenangan itu datang kembali. Aku ingat kota itu. Pohon-pohon yang berbaris gembira. Kunang-kunang yang menari diiringi suara tawa penghuni kota. Malam itu takkan berpindah. Kelabu gersang mencekam. Dentuman keras tak pernah terlupa. Suara tawa kini menjadi suara tangis bagaikan lagu yang terus berputar. Semuanya telah pergi dan tak ada lagi kota itu. Permasalahan di perkotaan seperti sampah, kemacetan, pembangunan yang terbengkalai, ruang terbuka hijau, penduduk, dan polusi merupakan masalah publik yang butuh perhatian dari pemerintah. Supaya masalah ini dapat terselesaikan dan pembangunan kawasan perkotaan dapat berjalan dengan baik. Kemacetan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di daerah perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena padatnya populasi di suatu daerah yang mendorong peningkatan kebutuhan akan kendaraan. Untuk menangani masalah tersebut, tak jarang dilakukan kebijakan untuk mengurangi frekuensi kendaraan, contohnya kebijakan ganjil genap dan memaksimalkan kendaraan umum. Sampah, sebutan dari benda yang sudah dibuang atau tidak terpakai, sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengelolaan sampah yang baik perlu dilakukan agar tidak menimbulkan berbagai masalah kehidupan. Kepedulian manusia mengenai sampah juga menjadi hal penting karena tanpanya, sampah akan terus menjadi momok yang tidak bisa diselesaikan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang pembangunannya bersifat terbuka serta tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan harus minimal seluas 30% dari luas wilayah. Namun jika dibandingkan kondisi di lapangan, masih ada beberapa kota yang belum memenuhi syarat minimal tersebut. Salah satu konflik terbesar penduduk kota, sehingga perlunya perhatian pemerintah kepada pedagang kaki lima. Pemerintah terus-menerus mengupayakan pemindahan pedagang kaki lima ke tempat yang lebih memadai untuk berdagang. Namun usaha itu gagal karena kota kekurangan lahan untuk pasar. Air merupakan sumber daya vital karena lebih dari 70% permukaan bumi diisi oleh air. Ini mengakibatkan pencemaran air menjadi masalah yang sangat serius. Pencemaran air sering diakibatkan oleh adanya sampah dari kegiatan manusia dan limbah industri.
Untuk mencegah pencemaran air, kita dapat membuang sampah pada tempatnya dan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pencemaran udara adalah proses di mana udara yang kita hirup tercampur dengan zat-zat yang membahayakan bagi tubuh kita. Zat-zat ini seperti karbon dioksida hingga karbon monoksida. Jika kita hirup secara berlebihan, maka akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Zat-zat ini juga dapat memicu yang dinamakan pemanasan global. Pemanasan global ini tentu berbahaya bagi kehidupan kita dan kehidupan bumi kita. Untuk menanggulangi masalah pencemaran udara ini diperlukan beberapa tindakan seperti mengurangi kendaraan bermotor hingga memakai energi yang terbarukan. Dengan begitu, kita dapat menekan pencemaran udara dan menyelamatkan bumi kita dari pemanasan global. Permukiman kumuh merupakan keadaan di mana permukiman yang memiliki kepadatan tinggi dan ketidakaturan tata ruangan. Permukiman kumuh juga merupakan permukiman yang tidak layak huni dan ketidakaturan dari bangunannya. Saran untuk mengatasi permukiman kumuh yaitu diberikannya tempat bagi para penduduk pemukiman kumuh agar diberikan tempat yang lebih layak seperti rumah susun. Penebangan hutan, salah satu isu alam yang sering terjadi dikarenakan permintaan kebutuhan akan kayu pada manusia yang terus bertambah dan meningkat. Untuk sebab itu, banyak pihak yang melakukan tindakan illegal logging untuk menghasilkan kayu secara cepat, tetapi tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah harus memberikan penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak yang telah melakukan tindakan tersebut. Pembangunan kota harus berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat 3 sektor yang menjadi tiang utama pembangunan, Yaitu sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan. 3 sektor itu saling berkaitan. Tetapi, pemanfaatan lingkungan yang bijak serta upaya menjaganya tetap harus diprioritaskan. Pembangunan kota juga hendaknya memperhatikan 6 aspek dalam manajemen infrastruktur, yaitu Aspek transportasi, komunikasi, energi, ruang terbuka hijau, air limbah, dan air bersih. Dengan begitu, pembangunan dapat dikatakan memenuhi kebutuhan lingkungan.